Pelatih Singapura U16 akui timnas Indonesia menang segalanya. Pembagian per drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga sudah dirilis. Ragnar Oratmangun dikabarkan merapat ke Bali United. Perselitan Elkan dan Sintayong beres siap comeback di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan timnas Indonesia U16 versus Singapura U16 baru saja selesai. Dalam laga perdana ini, skuad asuhan Nova Arianto tampil dengan sangat impresif. Timnas Indonesia U16 langsung tampil menyerang sejak menit awal. Variasi serangan terus dilancarkan oleh pasukan Garuda Muda. Usai pertandingan berakhir, pujian pun langsung diberikan. Salah satunya datang dari pelatih timnas Singapura U16. Ia mengaku skuad Garuda Muda sebagai lawan yang sangat tangguh di grup A. Ia juga menilai skuad Garuda Muda dipenuhi oleh talenta yang sangat berbakat. Adapun arsitek tim Singapura U16, yakni Angel Toledano Flores, tak hanya menyoroti kekuatan anak asuh Nova Arianto, dia juga menyinggung soal fanatisme pendukung timnas Indonesia U16. Menurutnya, animo dukungan tuan rumah membludak, seperti kejuaraan-kejuaraan lainnya. Namun dia memastikan The Young Lions tak gentar untuk bersaing melawan skuad Garuda. Saya pikir Indonesia adalah negara sepak bola. Saya yakin para pendukungnya hadir ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia U16, ujar Angel Toledano Flores. Selain itu juga, timnas Indonesia U16 merupakan tim yang kuat. Saya menghormati kuatnya kultur sepak bola di Indonesia, dan saya telah mencoba untuk bersaing sebaik mungkin, imbuh pelatih Singapura. Sementara itu, juru taktik timnas Filipina U16, yakni Yuki Matsada, juga punya pendapat yang serupa. Hanya saja pelatih asal Jepang ini menyoroti soal ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih maju ketimbang di Filipina. Hal itu membuat timnas Indonesia U16 bisa lebih mudah menemukan pemain-pemain berbakat untuk menyusun skuad menghadapi Piala AFF U16 2024. Saya juga bisa bilang Indonesia adalah tim yang cukup kuat sekarang ini. Kami bisa mengamat mereka nanti. Sebagai contoh, Filipina juga bisa mempunyai kesulitannya tersendiri, kata Yuki Matsuda. Tetapi, kita tahu orang-orang Indonesia juga cukup suka sepak bola. Itu poin kuatnya. Selain itu, banyak klub dan liga profesional. Itu membuat mereka punya banyak pemain maupun pelatih dengan level tinggi. Lanjut pelatih Filipina. Pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun dikabarkan segera dibuang sang klub yakni FC Groningen. Apakah pesepak bola 26 tahun ini bakal melanjutkan karir di Liga 1 2024-2025 bersama dengan Bali United? Nama Ragnar Oratmangun ramai diperbincangkan sejak dini hari tadi. Penyebabnya karena pemberitaannya dikeluarkan oleh media asal Belanda yakni Voetbal International. Dalam artikel yang dikeluarkan, pelatih FC Groningen yakni Dick Lukien dikabarkan tak lagi membutuhkan jasa Kevin Van Ven, Florian Kruger, dan juga Ragnar Oratmangun. Khusus Ragnar, pemainnya satu ini dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sittard sepanjang musim 2023-2024. Ragnar dipinjamkan agar tetap dapat merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Belanda, yakni Eredivisie. Sayangnya, ex-pemain Go Ahead Eagles ini tidak tampil optimal bersama dengan Fortuna Sittard. Dari 27 pertandingan di Eredivisie 2023-2024, Ragnar hanya mengemas 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Apakah statistik ini yang membuat FC Groningen enggan membawa pulang Ragnar Oratmangun yang masih terikat kontrak bersama dengan mereka hingga 30 Juni 2025? Satu harapannya, Ragnar Oratmangun tetap abroad jika memang harus meninggalkan FC Groningen. Dengan berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa, mental dan skill Ragnar Oratmangun bakal terus terasa. Jika tak ada klub luar negeri yang tertarik kepadanya, apakah Ragnar Oratmangun bakal berkarir di Indonesia? Sebelumnya, CEO Bali United, yakni Yabes Tanori, sempat mengaku tertarik mendatangkan pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia ke timnya. Tertarik pasti tertarik, namun mereka nilai pasarnya lebih tinggi daripada pemain asing Indonesia, berdasarkan data transfer market, kata Yabes Tanori di Jakarta.
Tanda-tanda lain adalah Ragnar Mangun sempat menyaksikan laga Bali United versus Borneo FC di perebutan posisi ketiga Liga 1 2023-2024. PSSI mengirim kabar baik mengenai hubungan antara pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota komite eksekutif PSSI yakni Arya Sinulinga. Berdasarkan keterangan Arya, tidak ada perpecahan di antara Sintayong dan Elkan Bagot. Saya rasa hubungan mereka oke-oke saja, ucap Arya Sinulinga. Sebelumnya Elkan Bagot tersingkir dari timnas Indonesia pada 2 laga pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Muncul dugaan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia karena sikapnya saat menerima pemanggilan untuk laga play-off kualifikasi Olimpiade 2024 kontra Guinea. Kala itu pemain Ipswich Town tersebut mengabaikan perintah PSSI untuk merapat ke timnas Indonesia. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana? Tutur Arya Sinulinga. Jadi pokoknya dia tersedia, habis itu ya tinggal keputusan pelatih. Tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ujar Arya Sinulinga. Elkan Bagot sendiri terakhir kali tampil bersama dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Dia tercatat bermain dalam 3 laga di Piala Asia 2023. Arya menambahkan bahwa peluang Bagot membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat terbuka. Rencananya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya kontestan di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 tim. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa diperkuat oleh Elkan Bagot di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia tentu sangat dibutuhkan oleh Sintayong, mengingat Elkan Bagot merupakan salah satu pemain inti di skuad Garuda. Selain itu, tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekalipun nantinya timnas Indonesia bakal berhadapan dengan tim-tim kuat Asia, semacam Jepang dan juga beberapa negara Asia kuat lainnya. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 timnas Indonesia, wajib meraih kemenangan di berbagai laga yang akan dihadapi. Timnas Indonesia wajib menargetkan peringkat 1 dan 2 untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 zona Asia.